Perkenalkan, nama saya Lovely Sasiu, NIM 2114-201067, kelas A2, semester 3, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang resiko jatuh pada pasien dengan dosen mata kuliah Nurse Tirsa Mongi, Escape MKes. Pengertian risiko jatuh pada pasien. Jatuh pada pasien adalah salah satu peristiwa di mana seseorang mengalami jatuh dengan atau tanpa disaksikan oleh orang lain, tidak sengaja atau tidak direncanakan, dengan arah jatuh ke lantai, dengan atau tanpa mencederai dirinya. Risiko jatuh pada pasien yang berisiko untuk jatuhnya umum disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor fisiologis yang dapat berakibat cedera. Risiko jatuh dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya salah memperkirakan jarak dari tempat tidur ke lantai, merasa lemah atau pusing pada saat mencoba untuk bangun, merubah posisi terlalu cepat, dan kehilangan keseimbangan ketika mencoba untuk bangun dari kursi. Kemudian untuk syarat-syarat risiko jatuh pada pasien. Risiko jatuh itu dapat dialami oleh orang yang menggunakan alat bantu, dan kemudian orang yang lanjut usia, kemudian yang sesak nafas, ada juga bayi atau anak yang rewel, berikut orang sakit kepala, pusing, dan sempoyongan, kemudian orang yang mengkonsumsi obat yang menyebabkan kantuk, dan juga karena bed rest atau istirahat total. Selanjutnya untuk pencegahan risiko jatuh. Pertama itu, kita harus memastikan lingkungan atau lantai tidak licin. Yang kedua, kita harus memastikan pengaman tempat tidur itu terpasang dengan baik. Yang ketiga, pastikan rem, roda tempat tidur itu terkunci. Yang keempat, singkirkan barang berbahaya seperti barang pecah belah. Yang kelima, lampu menyala terang pada saat malam atau gelap. Yang keenam, kamar mandi dan WC terpasang sideral. Ketujuh, pasang gelang penanda risiko jatuh. Kedelapan, pastikan berangkar atau kursi roda terkunci saat stasioner. Kemudian untuk tujuan risiko jatuh pasien. Tujuan risiko jatuh pasien itu ada dua aktivitas. Yang pertama aktivitas umum yang dilaksanakan, yang kedua aktivitas khusus yang dilaksanakan. Kita masuk dalam yang pertama, aktivitas umum yang dilaksanakan itu terbagi atas dua juga. Yang itu pertama, menerapkan proses asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan. Dan yang kedua, langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko. Dan yang kedua, aktivitas khusus yang dilaksanakan itu terbagi atas 5, yaitu pertama, mengidentifikasikan pasien yang memiliki risiko tinggi jatuh dengan menggunakan asesmen risiko jatuh. Yang kedua, melakukan evaluasi risiko terhadap jatuh dan asesmen ulang pada semua pasien atau setiap hari bila ada perubahan. Yang ketiga, melakukan asesmen yang berkesinambungan terhadap pasien yang berisiko jatuh dengan menggunakan asesmen risiko jatuh harian. Yang keempat, menetapkan standar pencegahan dan penanganan risiko jatuh secara komprehensif. Dan yang kelima, mengurangi risiko cedera akibat jatuh. Demikian untuk hasil video dari saya yang berjudul risiko jatuh pada pasien. Saya atas nama Lovely Sasiu mengucapkan terima kasih banyak. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di kampus kami, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di akhir video ini juga saya akan menayangkan video singkat tentang kampus kami. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.